pertanyaan saya. Kita dulu kan pernah diskusikan bicara masalah dan kacamata kamu ini kayaknya masih jadi simpang siur sebetulnya. Ketua umum itu berapa apa masa baktinya bagaimana sih kan? Ada berapa kongres, ada yang berapa 3 tahun dari kacamata kamu? Ya susah ya. Saya udah beberapa kali sih ini sebetulnya membahas tentang masa jabatan gitu ya, masa kepengurusan. Saya sih masih beranggapan atau masih berpendapat bahwa tidak kongres itu kongres kan gitu ya. Tetapi adalah masa jabatannya 3 tahun. Gitu ya, jadi artinya kalau waktu itu adalah 3 tahunnya di bulan Mei 2022 gitu ya. 3 Mei 2019 kok. Enggak, akhirnya gitu. Akhirnya 2022 ya. Nah, berarti 2022. Nah, perkara kemudian belum kongres, nggak ada masalah, tinggal PLT aja sih. Kan PLT-nya boleh saja dipegang oleh katakanlah si ketua umum yang kemarin gitu, misalnya nggak ada masalah sih. Sebagai kerja, tapi sebagai PLT gitu. PLT gitu. Walaupun katanya wah tidak dikenal yang namanya PLT, yang namanya PLH tidak dikenal. Kan kita lihat hierarki peraturan yang ada kan, ya undang-undang, terus kemudian juga undang-undang pemerintahan daerah kan memang dikenal yang disebut sebagai PLT Bupati, PLT Gubernur dan seterusnya, itu kan bisa dijadikan dalam tanda petik gitu ya, rujukan juga sih menurut saya begitu ya. Jadi bukan karena orangnya sebetulnya ya, tapi adalah bagaimana kemudian apa kita memahami konteks katakanlah norma gitu. Jadi kalau kongres ke kongres, menurut saya memang agak-agak rawan. Ya, gitu, Bang. Nah, gitu. Berarti sebetulnya 3 tahun itu harusnya Mei itu harus sudah berakhir. Iya, harusnya sudah selesai gitu ya. Walaupun belum ada kongres. Walaupun. Nah, kalau untuk kongres itu sendiri diatur tidak? Nah, kongres kan di anggaran nasional kota kan juga disebutkan bagaimana terkait dengan hal tersebut kan memang kan ada upaya untuk kemudian melakukan prakongres gitu ya. Kemudian dan selanjutnya ya. Terus kemudian karena COVID dianggap bahwa kemudian itu bisa menghalangi adanya kongres kan gitu ya. Oke, kalau misalkan memang kemudian anggapannya seperti itu ya silakan saja kan. Ya, tapi saya menganggap bahwa COVID-19 itu bukan menjadi halangan untuk kemudian melakukan itu. Ya, dulu kalau nggak salah kami juga seperti itu. Oh, banyak kok pakai hybrid kalau nggak salah. Persis, itu tadi ya. Makanya saya masih berpendapat sama yang pendapat saya terdahulu kan gitu ya. Nah, tanpa mengurangi esensi bahwa memang ini harus akur nih antara yang pro kontra gitu kan. Apapun ceritanya ya harus diakhiri nih hal-hal yang panas-panas kayak gini gitu loh. Yang satu yang satu seperti apa gitu ya. Dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Prof. Widi kan terkait dengan gugatan DPT-UN gitu ya. Itu sebetulnya adalah untuk salah satunya adalah untuk membuka kebuntuan kan. Nah, jadi jangan mutung gitu loh orang yang digugat, jangan mutung gitu, artinya marah gitu ya. Dalam konteks negara hukum seperti itu, hal seperti itu sesuatu yang biasa gitu ya. Gitu. Jadi siapa yang gugat, siapa yang digugat gitu ya, jangan katakanlah terlalu gimana lah gitu ya, biasa saja. Bukan berarti benci kan. Ya, itu kalau orang hukum mah harus sadar itu, harus memahami konsep yang disebut penggugat, tergugat itu biasa. Dan notaris misalkan dalam konteks menjalankan jabatan juga sangat biasa kalau menjadi turut tergugat gitu ya. Iya, biasa. Ada yang juga tergugat gitu ya, biasa saja gitu ya. Minta jadi saksi dan sebagainya. Nah, kalau balik lagi nih, kalau memang itu 3 tahun, ya terus bagaimana dengan yang dikeluarkan setelah tanggal 2022? Ya, saya sih menganggap bahwa itu berarti kan tidak sah kan gitu ya. Ya, kecuali yang tadi kalau memang ada PLT itu sah. Ya sekarang kita kembalikan contohnya ke gubernur. Gubernur DKI habis. Ya, Pak Anies. Pak Anies habis. Nggak ada PLT kan. PLT-nya Pak Heru.
Di Banten Pak Wahidin Halim juga habis. Ada Pak siapa lah gitu ya, PLT-nya. Nah itu kan menunjukkan bahwa negara kita juga menganut itu gitu loh. Nah, apakah INI itu di bawah negara Republik Indonesia atau bukan? Itu. Ya itu makanya pertanyaannya itu kan. Berarti kalau di bawah negara Republik Indonesia kita punya regulasi-regulasi yang sudah sangat jelas bagaimana kemudian mengatur terkait dengan masa jabatan gitu ya. Presiden aja kan. Masa jabatannya jelas gitu ya. 5 tahun. Nah, sebetulnya kalau menurut kacamata Kang Udin, diatur nggak sih itu PLT-PLT dalam anggaran dasar? Ya memang tidak ada, itu yang saya bilang harus di model itu harus dipikirkan ke depan tuh harus ada gitu untuk mengurangi potensi persoalan yang seperti ini gitu ya. Tiba-tiba nanti ada penyakit yang lain selain COVID gitu ya. Jadi alasan untuk menunda gitu kan. Kan repot kalau seperti itu kan. Nah, kalau nggak salah saya baca di pasal 39 itu kan ada istilah pejabat ketua umum, kemudian di pasal 4 berapa itu pejabat ketua umum itu maksudnya? Ya pejabat itu ya yang definitif. Maksudnya? Ya definitif berarti yang dia yang sudah terpilih kan gitu ya. Kalau pejabat yang melaksanakan tugas ya jelas PLT gitu ya, bukan yang lain gitu ya. Pejabat yang melaksanakan tugas, pejabat pelaksana harian misalkan itu kan lain. Beda. Itu yang saya maksudkan tentu adalah pejabat yang melaksanakan tugas PLT gitu. Itu walaupun ya itu tadi debatable terkait dengan itu kan ada yang ngomong wah kemana nih anggaran dasar anggaran rumah tangga mengatur tentang PLT PLH. Ya itu kan kalau itu sudah diatur terus bagaimana dengan 3 tahun? Prinsip 3 tahun itu untuk perwujudannya? Iya itu tadi makanya kalau kita masih menganggap bahwa kita di negara Republik Indonesia berarti kan aturan-aturan terkait dengan masa jabatan itu juga mengikuti undang-undang yang lain dong. Undang yang lain di luar anggaran dasar. Iya, ya makanya itu saatnya nanti dilakukan adendum perubahan regulasi-regulasi yang kira-kira tidak jelas itu kan menurut saya harus dirubah. KDK misalnya batasannya itu harus jelas apa saja. Kalau dianggap itu belum jelas, kalau saya sih sebenarnya menurut saya jelas. Gitu ya. Untuk KDK itu sendiri. Nah untuk KDK itu sendiri kan menjadi andalan tuh. Kita pernah bahas juga sampai 4 kali KDK 1 2 3 Februari. Ya, itu tadi harus ada batasannya kan saya bilang KDK itu kalau udah diatur oleh Kongres gitu ya bahwa misalkan ya itu harus dilaksanakan kecuali kalau tidak diatur kan kalau kemudian tidak ditentukan seperti apa itu ya baru kemudian kita bisa menggunakan KDK dan tidak mungkin hanya menggunakan KDK untuk hal-hal yang sangat esensial. Hal-hal yang sangat esensial. Nah KDK itu kayak referendum yang modelnya ya? Ya hampir sama lah. Referendum itu kan dengan seperti itulah. Nah balik lagi 3 tahun. Untuk Kongres sendiri itu berapa lama? 3 tahun kan? Itu tadi harusnya 3 tahun kan. Makanya kan anggapan bahwa 3 tahun sekali itu karena dari anggaran dasar itu disebutkan kan masa jabatannya kan 3 tahun. Nah kemudian berikutnya harus dalam masa itu kan harus ada prakongres, kemudian kongres, kan itulah masa di mana kemudian ada pergantian pimpinan gitu ya, atau pemilihan ketua umum dan seterusnya.